Halo, perkenalkan, nama saya Kevin Rapal Cahyata dari kelas 8B. Video ini dibuat untuk perbaikan nilai. Materinya ada getaran, gelombang, dan bunyi. Getaran diartikan sebagai gerakan bolak-balik secara periodik melalui titik keseimbangannya. Suatu getaran adalah gerak dari satu titik ke titik awal. Misalnya pada bandul yang berayun kepada titik A, lalu ke titik B, kemudian ke titik C, kemudian balik lagi ke titik B, dan kembali lagi ke titik A. Satu getaran adalah gerak dari ABC BA. Contoh lain adalah senar gitar yang dipetik hingga senar tersebut bergetar. Gendang yang dipukul selaputnya atau pita suara manusia berbicara. Juga mistar yang salah satu ujungnya ditahan sementara ujung lainnya digoyangkan. Itu juga contoh gerakan. Kemudian ayunan anak-anak saat sedang dimainkan itu pun disebut getaran. Amplitudo getaran A adalah simpangan getaran maksimum diukur dari titik keseimbangannya cm. Periode T yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh rumusnya T sama dengan T dibagi N. T periode, T kecil waktu, N jumlah getaran. Frekuensi F banyaknya getaran yang dilakukan setiap detik. Rumusnya F sama dengan N dibagi V. F, hubungan antara periode dan frekuensi bisa ditulis demikian. F sama dengan 1 bagi N bagi T, atau T sama dengan 1 dibagi F. Jenis getaran ada dua. Getaran bebas, yakni getaran yang terjadi jika sistem mekanisnya mulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri, lalu dibiarkan secara bebas. Misalnya bandul yang awalnya ditarik lalu dilepaskan akan berhenti sendiri lama kelamaan. Getaran paksa, yakni suatu getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik karena adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem, misalnya gempa bumi. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat. Adanya beberapa macam gelombang yang dapat dikategorikan berdasarkan medium rambatnya dan berdasarkan arah rambatnya. Berdasarkan mediumnya, gelombang mekanik membutuhkan medium dalam perambatannya. Misal, gelombang suara membutuhkan udara sebagai rambatan untuk sampai ke telinga. Gelombang elektronik tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Misal, gelombang cahaya yang dapat merambat ruang hampa udara di luar angkasa. Berdasarkan arah rambatannya, gelombang longitudinal arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Suatu gelombang terdiri dari suatu renggangan dan satu rapatan, misalnya gelombang suara. Gelombang transversal arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Misalnya gelombang pada tali yang digerakkan. Karakteristik gelombang berdasarkan contoh gelombang pada tali dan juga pada suara. Kita lihat karakteristik gelombang adalah sebagai berikut. Ada sumber gelombang yang bergetar. Gelombang selalu merambat pada arah tertentu. Adanya medium sebagai pengantar rambatan gelombang.
berdasarkan bentuknya, baik gelombang pada tali maupun pada permukaan air, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Panjang gelombang. Setiap bukit dengan bukitnya atau lembah dengan lembah berikutnya selalu berjarak sama, yang disebut sebagai panjang gelombang. Periode yang dibutuhkan gelombang merambat dari suatu bukit ke bukit berikutnya atau lembah ke lembah berikutnya disebut periode. Frekuensi banyaknya duit yang dihasilkan waktu tertentu atau banyaknya persatuan waktu tertentu disebut frekuensi. Cepat rambat di gelombang merupakan merambat menempuh suatu jarak dalam waktu tertentu disebut cepat rambat. Bunyi merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium saat merambat. Bunyi juga termasuk gelombang longitudinal karena arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Syarat terdengarnya bunyi adalah suatu sumber bunyi, ada medium, ada penerima bunyi yang berada di jangkauan gelombang bunyi. Namun tidak semua suara dihasilkan oleh sumber bunyi bisa didengar telinga manusia. Manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Sebutan berdasarkan frekuensi bunyi. Infrasonik, gelombang bunyi dengan frekuensi lebih besar 20 Hz. Audiosonik, gelombang bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Frekuensi yang dapat didengar oleh manusia. Dapat mendengar gelombang bunyi ini ialah anjing dan kelelawar. Gelombang bunyi merambat dengan kecepatan antara 330 ms hingga 5.400 ms. Kecepatannya rambat bunyi tergantung pada jenis mediumnya. Misalnya gelombang bunyi merambat pada medium rambat air, maka kecepatannya lebih lambat dibanding jika merambat di udara. Rumus mencari kecepatan rambat bunyi adalah V sama dengan S bagi T. Keterangan V sama dengan cepat rambat bunyi atau ms. S adalah jarak atau n. T adalah waktu atau s. Gelombang bunyi merambat dengan kecepatan antara 330 ms hingga 5.400 ms. Kecepatan gelombang bunyi merambat dengan kecepatan 330 ms hingga 5.400 ms. Kecepatan rambat bunyi tergantung pada jenis mediumnya. Misalnya gelombang bunyi merambat pada medium rambat air, kecepatan lebih lambat dibandingkan jika merambat di udara. Rumus mencari kecepatan bunyi adalah V dibagi S dibagi T. Keterangan V sama dengan cepat rambat bunyi atau ms. S sama dengan jarak atau m. T sama dengan waktu atau s. Yang memerlukan
Bunyi merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang merupakan medium saat merambat. Bunyi juga termasuk gelombang longitudinal karena arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Syarat terdengarnya bunyi adalah sumber bunyi adalah medium dan penerima bunyi yang berada di jangkauan gelombang bunyi. Bunyi mempunyai ciri-ciri tersebut: adanya bukit dan lembah. Selalu ada bukit yang selalu diikuti dengan lembah. Panjang gelombang selalu berjarak sama yang disebut sebagai panjang gelombang. Kekuatan gelombang ditentukan oleh jarak. Kekuatan gelombang ditentukan oleh jarak simpang normal dengan bukti atau antara simpang normal dengan lembah yang disebut amplitude. Frekuensi banyaknya bukit yang dihasilkan oleh gelombang dalam satuan waktu tertentu disebut frekuensi, atau banyaknya lembah per satuan waktu tertentu disebut frekuensi. Karakteristik bunyi: tinggi, rendah, dan kuat lemah bunyinya bisa diatur. Tinggi rendah nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Makin besar frekuensi, maka makin tinggi nadanya. Sedangkan kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudonya. Nada adalah bunyi yang teratur, misalnya musik. Sedangkan jika frekuensi tidak teratur, maka bunyi tidak beraturan, misalnya suara angin ribut. Warna bunyi. Timbre disebabkan oleh karena keadaan bentuk sumber bunyi yang berbeda. Misalnya nada do pada piano dan organ akan berbeda timbrenya. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena adanya sumber getar. Syarat resonansi terjadi adalah frekuensi benda yang bergetar sama dengan frekuensi sumber getar. Selaput telinga akan bersonansi atau bergetar jika sama frekuensinya dengan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi jika terhalang oleh suatu pembatas, misalnya tembok atau gunung atau benda lain. Jenis pemantulan bunyi ada gaung, gema, bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya. Berdasarkan arah rambatannya, gelombang arah getaran sejajar dengan arah rambatannya. Suatu gelombang terdiri dari satu renggangan dan satu rapatan, misalnya gelombang suara. Sekian dari saya, terima kasih. Young ones, but we live for, we die for, we live for forever.